Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial penggunaan yang pertama, tatanan multi halaman. Sebelum itu kita blok semua halaman dengan Ctrl A. Setelah itu pergi ke menu Pack Layout, terus pergi ke menu Margins. Nah, pergi ke menu Custom Margins dan ketik marginsnya 4 2 3 3. Nah, di sini ada multi-text. Yang pertama kita gunakan normal terlebih dahulu dan klik OK. Nah, maka tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk ke menu margins untuk multi-text yang kedua yaitu mirror margins, maka akan seperti cermin saling berhadapan halamannya. Oke, selanjutnya ke menu custom margins untuk multi page yang ketiga yaitu 2 page per sheet, kita ubah dalam bentuk landscape. Oke, maka bentuknya seperti ini. Nah, di dalam buku, jika dijadikan buku, maka halamannya itu tersusun. Untuk pemberian halaman, kita contoh berikan halaman. Kita pergi ke menu Insert, terus Pack Number, Custom Pack, terus kita pilih bagian 1. Nah, nanti halamannya seperti ini. Tersusun 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba Ctrl P untuk melihat previewnya seperti ini. Oke, selanjutnya ke menu selanjutnya ada margins custom untuk yang keempat multi page, itu ada book fold. Oke, gunanya book fold ini untuk cetakan, kita Ctrl P untuk lihat previewnya seperti ini. Nanti pas dicetak seperti buku pramuka yang saling dalam satu halaman ada dalam satu kertas ada 2 halaman yang saling berhadapan, yaitu nomor 1 dan nomor 4, terus halaman berikutnya ada 2 dan 3. Itulah tadi penggunaan dari tatanan multi halaman. Untuk langkah selanjutnya, bekerja dengan objek equation. Kita pergi ke Insert, terus menu equation, terus kita pilih rumusnya. Contoh ini. Kita pakai ini aja. Terus akar 5. Contoh kita akar 5. Terus kita blok. Terus kita ke menu paste yang di bawahnya ini. Terus ada paste spesial, terus kita pilih ke picture, nanti bakalan tersave seperti ini, tersave menjadi picture, jadi tidak bisa diganggu gugat. Oke, itu penggunaannya. Untuk fitur selanjutnya yaitu diagram dan organization card. Untuk itu kita pergi ke menu Insert, ke Smart Art, terus di sini ada 7 bagian. Yang pertama list, proses, circle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, dan picture. Yang pertama kita ke list. Nah, list ini berfungsi untuk merencanakan sesuatu. Contoh kita mau ke lomba. Nah, di sini kita bisa tulis contoh tas, terus ada bambu, terus ada konsumsi. Nah, itu fungsinya. Nah, selanjutnya untuk menu berikutnya yaitu proses. Nah,
Proses ini bisa kita pakai jika ada sesuatu yang step by step. Contoh yang pertama, uh, tutorial untuk membuat daftar isi. Contoh pendahuluan dan sebagainya yang sesuai dengan berurutan. Selanjutnya untuk menu circle itu kayak perputaran, kayak rantai makanan. Contoh di sini kucing dimakan elang, dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk menu hierarchy, yaitu untuk membuat struktur organization. Contoh ketua, di bawahnya ketua ada wakil ketua, dan di bawahnya ada divisi 1 dan seterusnya. Oke, selanjutnya relationship. Nah, relationship di sini bisa kita gunakan dalam satu kejadian. Contoh organisasi. Di dalam organisasi itu di dalamnya beberapa kegiatan. Contoh organisasi. Contoh di sini organisasi PMR. Nah, organisasi PMR di sini dalamnya ada beberapa kegiatan, kayak kegiatan buka puasa bersama. Jadi dalam satu sub itu ada beberapa item di dalamnya. Oke, selanjutnya untuk penggunaan matriks ini bisa digunakan untuk konteks SWOT. Contoh SWOT pertama, SWOT kedua, SWOT ketiga, dan SWOT keempat. Oke, selanjutnya piramida. Di sini ada piramida terbalik, piramida ke atas. Contoh kita pakai piramida pertama. Contoh di sini kayak landasan kehidupan kita. Terlebih dahulu kita harus punya proteksi kesehatan. Yang kedua baru punya aset. Yang kedua tabungan. Nah, selanjutnya untuk picture. Contoh nih, kita bisa ganti di sini, masukkan gambar. Untuk gambar pertama, terus kita bisa teks di sini, masuk dari gambar yang pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga, dan seterusnya. Oke, itulah penggunaan menu pada diagram dan organization. Menu selanjutnya penggunaan auto space dan clip card. Kita ke menu insert, terus kita ke menu space. Di sini saya akan membuat
sebuah diagram. Kita sesuaikan saja. Terus sesuaikan saja. Terus Sabu kasih kau. Sudah dipukul kabel kau. Masuk. Dikasih ke lah. Terus Apa nak cek jadi nagulung kan? Dengan baiknya nagulung kan? Gulung kan? Yang pertama saya gulung sendiri. Bagus sih gulungannya numpuk. Kuperis itu tak gulung mentol nih dua. Kalau kipre itu kayak gelombang. Bina ada kan? Terima kasih banyak ini gulung kan. Bisa tidak pernah ada yang dulu. Jadi kamu di luar ini pukul. Ini. Hah? Itu orang. Tolong bawang. Kalau jumpa dia yang ini iya taslim. Ada juga bawa yang Kau mau pulang? Mau pulang? Itu nabi mas saya kalau pulang nabi. iya, apa itu ada jadi. Susah minta Iya jadi gampang. Ada tugas depan lagi pasti itu mikro support. Yakin dan pasti saja. Harusnya berhadapan dulu sama dulu. Tahan telinga, tahan sabar. Di situ lebih banyak peralatan. Saya kan pilih sama Anta itu. Enggak, aku sama biasa. Hah? Biasa juga. Baik, tidak ada biasa. Pasti yang paling Balik saja tik memang ini. Nggak ada menjawab tuh, tapi bisa satu. Gak mau bertanya di pernah, gak mau menjawab. nah, untuk penggunaan clip card, di sini penggunaan clip card tambahan Jawab gambar. ada. Contoh, Bukan. Kayak suara-suara anu. Halus. Suara dua. Oke. Bodoh berapa? Iya, Itu vibra itu. Suara dua. Nggak ada ganti dengan nama sih. Itu vibra. Suara dua yang. Iya. Dengar deh. Itu. Iya gitu. Bertanya. selanjutnya untuk penggunaan format kolom koran, text direction, dan drop caps. Oke, kita ke menu Playout, terus ke menu Columns. Kita pilih Two. Nah, untuk penggunaan, oke, selanjutnya penggunaan text direction. Oke, kita ke menu Insert, terus ke text box, terus menu Draw text box. Nah, kita gambar boxnya. Nah, cukup untuk judul subjudul. Kita copy dulu subjudulnya. Copy. Terus paste. Untuk custom, kita ke format, terus text direction. Di sini ada horizontal, rotate alt text 90 derajat. Kita bisa tarik dulu. Terus rotate alt text 270. Oke. Selanjutnya penggunaan drop caps itu kita cut blok semua. Terus kita ke menu drop caps. Nah, kita blok dulu satu kayak ini. Nah, kita blok, terus kita ke drop caps. Nah, kita pilih drop pad untuk kata awalnya itu huruf kapital besar.
Untuk penggunaan pemberian bingkai dan fill, kita ke menu pack layout, pack light, pergi ke pack color sesuai dengan kemauan warna apa yang kita inginkan. Di sini saya pilih warna pastel kuning saja. Terus untuk watermark, untuk kita bisa custom menu custom watermark. Di sini kita mau gambar, terus select picture, terus pilih gambar yang diinginkan, klik insert. Nah, klik apply. Oke, untuk kita ganti saja karena nggak kelihatan. Kita pergi ke pack boulders. Nah, kita yang diinginkan, saya mau yang ini aja. Oke, untuk tabel dan grafik. Yang pertama kita dalam penggunaan tabel ada 6. Yang pertama kita manual dulu. Nah, oke, selanjutnya kita bisa kasih A, B untuk yang manual. Selanjutnya ke menu insert untuk tabel. Nah, di sini ada cara manual. Entah. Oke. Selanjutnya insert tabel. Sini mau berapa kolom? Contoh 2 kolom. Konten. Oke. Sini kita bisa kasih nomor 1. Nah, selanjutnya ke menu draw table. Kita bisa gambar tabelnya sesuka hati. Kita coba gambar untuk membuat daftar absensi. Sama dengan tidak lain. Bilang saya nomor 4 lah. Nomor 4 saja. No. Tulis nama. Oke. Selanjutnya penggunaan table untuk Excel spreadsheet. Nah, contoh kita tulis A, terus di sini no more, ini nama. Kita klik saja. Nah, bakalan seperti tabel. Oke, selanjutnya untuk penggunaan create table. Kita mau buat tanggal atau saya mau buat list saja. Nah, di sini udah manual. Kita ganti contoh nama barang, unit berapa buah, berapa unit. Oke, sekian penjelasan dari penggunaan grafik pada Word. Kita ke menu insert, terus ke menu card. Nah, kita pilih yang ini aja.
nanti muncul dua kolom, Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, di sini kita pilih kategorinya. Contoh daerah Jawa, daerah Makassar, terus daerah Bogor, terus daerah Padang. Nah, di sini kita ganti tinggi badan, terus di sini ada berat badan, terus di sini ada usia. Nah, contoh tinggi badan rata-rata di Jawa itu 160, di sini 175, di sini 158, di sini 166. Terus berat badannya di sini rata-rata 60, sini 70, di sini 60, di sini 50. Terus rata-rata usianya di usia 50 tahun, 70 tahun, 32 tahun. Rata-rata di sini itu ganti tidak masalah di sini. 40 tahun, di sini 20 tahun. Oke, nanti di sini pada Microsoft Word otomatis berubah. Jadi mempermudah banget dalam pembuatan tabel. Oke, sisa dicetak deh kalau misalnya kita mau print untuk data. Nanti begini preview tampilannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.